Hai guys, channel ini isinya spoiler dan alur cerita dari novel karya Orbit Back. Buat kalian pecinta spoiler yang kepo sama novel ini dan gak sempat buat baca manualnya, kalian bisa nonton aja di sini. Jadi jangan lupa buat subscribe dan nyalain loncengnya. Oke, langsung aja. Kali ini aku bakal ceritain karya Orbit Back chapter 26 versi manual atau chapter 17 versi novelnya. Tapi sebelum itu aku mau nge-reminder, jangan lupa baca novel sama manual officialnya di Yonder dan Webtoon buat cerita lebih detailnya. Dan aku saranin buat kalian nonton dulu video sebelumnya biar ceritanya nyambung ya. Jadi Layla itu kemarin diundang ke pesta yang diadain di mansion sama Claudine. Dan kabar undangan pesta buat Layla itu kesebar di kalangan artis. Jadi para pelayan, chef, tukang kebun, dan lain-lain tahu soal hal itu. Dan mereka semua ngerasa gak percaya sekaligus simpati sama Layla. Karena mereka tahu kalau Claudine memperlakukan Layla itu seolah dia anak kandungnya. Chef Mona yang dengar kabar itu lari ke pondok dan ngasih tahu pemanggil. Dia bilang ke pemanggil gimana rasanya ada di pesta yang isinya bangsawan semua, sedangkan Layla bukan apa-apa di sana. Tapi Paman Bill bilang kalau palingan Layla cuma muncul bentar habis itu pulang. Chef Mona tetap kekeh ngeyakinin Paman Bill kalau Paman Bill lah yang gak tahu apa-apa. Chef Mona ngasih saran buat bantu Layla ke pesta pakai gaun mewah biar gak diejek bangsawan nanti. Paman Bill bingung apa perlu sampai kayak gitu. Tapi Chef Mona jelasin lagi gak mungkin dong Layla ke pesta pakai seragam sekolah. Masa udah bertahun-tahun Paman Bill gak ngerti cara ngerawat anak perempuannya. Gimana kalau nanti Layla nikah dan Paman Bill gendong cucunya? Bener hal itu dari Chef Mona, Paman Bill marah. Kenapa jadi ngomongin pernikahan Layla? Itu omong kosong. Chef Mona yang ngeliat reaksi Paman Bill ngeyakinin lagi kalau bukan dianggap anak ya Paman Bill gak perlu marah kayak gitu. Pokoknya Chef Mona ini bilang lebih baik kasih Layla gaun cantik sebagai hadiah kejutan. Layla pasti senang. Karena Layla ini bukan tipe orang yang bisa minta sesuatu ke Paman Bill, jadi Paman Bill yang harus inisiatif sendiri. Karena Paman Bill udah ngerti gaun, jadi Chef Mona bakal bantu Paman Bill. Rencananya dia bakal beli gaun sama sepatu pakai uang yang dikasih Paman Bill. BTW Paman Bill ini nyimpen uangnya di dalam tas uang gitu karena dia gak percaya sama bank. Jadi setelah Chef Mona dapat uang yang cukup, tiba-tiba Layla ini datang. Chef Mona langsung nyembunyiin uangnya, terus langsung pergi, pura-pura gak terjadi sesuatu gitu. Sedangkan Paman Bill dia duduk di atas kantong uangnya buat nyembunyiin itu dari Layla. Layla nanya ke Paman Bill ngapain Chef Mona sana. Padahal kan Layla udah gak menyerpong lagi. FYI, Chef Mona ini biasanya ngomel ke Paman Bill kalau Layla kelakuannya udah kayak anak cewek yang seharusnya. Jadi dia minta Paman Bill buat nasihatin Layla. Paman Bill dan Layla duduk sebelahan di kursi yang biasanya. Mereka mulai ngomongin soal pesta di mansion nanti. Layla cerita kalau dia cuma bakal tampil bentar terus nyapa, abis itu pergi pulang. Dia juga bilang kalau bakal pergi bareng Kyle nanti. Paman Bill yang dengar nama Kyle ngerasa lega. Karena meskipun dia pura-pura benci sama Kyle, tapi sebenarnya Paman Bill sangat mempercayai Kyle. Jadi Paman Bill berharap kalau nanti Kyle itu bisa bantu Layla di pesta. Paman Bill nanya apa ada yang Layla butuhin, tapi Layla bilang gak ada. Tahu Layla ngomong gitu, Paman Bill bersyukur karena Chef Mona mau bantuin dia beliin gaun buat Layla. Paman Bill tahu kalau Layla gak bakal minta sesuatu ke Paman Bill karena Layla gak mau berutang budi sama Paman Bill. Sebenarnya Paman Bill ini ngerti sama perasaan itu dan simpati sama Layla. Cuman Paman Bill ini gak tahu cara ungkapinnya. Apapun yang keluar dari mulut Paman Bill pasti terlalu belak-belakan dan cenderung kasar gitu. Di tengah pikirannya itu, Layla genggam tangan Paman Bill. Paman Bill ngerasa bukannya dia yang dihibur Layla, malah dia yang dihibur. Singkat cerita, Layla bangun dari tidurnya karena mimpi buruk. Dia langsung ngeliat sekeliling di kamarnya dan saat dia sadar, dia mulai ngerasa lega. Dia ngalamin mimpi buruk pertamanya setelah sekian lama. Sejak dia jadi piatu ketika dia diantar ke rumah saudaranya. Saat itu Layla hidup kayaknya mimpi buruk.
Semua hidupnya di rumah saudaranya itu mimpi buruk, nggak ada mimpi indah. Apalagi rasa takutnya sama air berawal dari sana. Tapi semua mulai berubah jauh lebih baik sejak dia tinggal sama Paman Bill. Meskipun gitu, Leo masih ingat jelas momen-momen mengerikan waktu dia tinggal di rumah saudaranya, terutama di rumah bibinya. Layla flashback, jadi setiap kali pamannya mabok, pamannya tuh pasti ngelampiasin ke Layla. Minimal 5 kali seminggu lah si paman ini mabok. Apalagi kalau kalah judi, dia makin agresif dan mukulin Layla. Sebenarnya Layla benci, tapi ya gimana, udah gak ada tempat tinggal lain. Jadi mau gak mau ya harus terima aja. Layla nyoba apapun sebagai balas budi tinggal di sana. Dia selalu ngerjain pekerjaan rumah, bahkan cuma sedikit, berusaha buat tenang dan ditembus siapapun, seolah dia cuma sebuah perabotan gak bernyawa di sana. Dan waktu Layla diusir, si Bibi ngasih dia sekantong kue. Dia berterima kasih ke bibinya yang mukanya memar karena KDRT pamannya. Dia makan satu kue waktu naik kereta pos menuju rumah ketebaknya. Layla pengen nangis karena kue coklatnya enak banget katanya. Mungkin karena Layla belum pernah makan enak kali ya, jadi dia terharu gitu pas makan kue. Di perjalanan dia latihan senyum, jadi anak penurut. Semakin dia pengen nangis, semakin lebar senyum Layla. Karena dia tahu gak bakal ada yang suka sama anak yatim piatu cengeng. Dan setiap kali dia diusir dari suatu rumah ke rumah lain, senyumnya makin lebih baik. Tapi waktu dia berhenti melewati perbatasan bersendirian, dia ngerasa sulit buat tersenyum. Dia percaya kalau alamat yang dipegangnya itu harapan terakhirnya. Kalau di alamat itu dia gak diterima, dia harus ke panti asuhan. Meski gitu, dia tetap berusaha sekuat tenaga buat tersenyum. Sampai hari ini dia masih ingat tatapan kasihan di mata Paman Bill, dan akhirnya dia punya keluarga dan rumah yang gak bakal dia lupain seumur hidup. Balik ke masa kini, merasa terhibur sama pikirannya, dia duduk dan bangkit dari tempat tidur. Dia ingat sama pesta yang dia dari malam ini. Meskipun gak peduli, tapi dia nyoba buat gak khawatir soal pestanya. Layla cuma niat masuk pesta, ngobrol bentar, terus pergi. Mungkin Claudine gak bakal nyangka kalau Layla siap ngelakuin apapun buat melindungi Paman Bill dan pendoknya. Habis nyuci muka dan ganti baju, dia ngajak Paman Bill buat berangkat bareng ke taman. Karena malam ini ada pesta, jadi semuanya sibuk. Apalagi pesta yang diadain sama keluarga Gerhard pasti jadi pesta besar dan meriah. Bahkan udah siap nerima tamu mulai dari sore hari. Di sisi lain, Matthias keluar dari ruang ganti pakai setelan jas. Rambutnya disisir ke belakang, yang masih kesan tetapan dingin namun sopan. Senyum tipis di bibirnya kelihatan jelas. Tiba-tiba Hasan, si pelayan Matthias datang dan bilang kalau semua udah berjalan sesuai instruksi Matthias. Sambil pegang rokok, Matthias ngangkat satu alisnya dan balik melihat Hasan. Hasan langsung melapor kalau barangnya yang seharusnya udah sampai sekarang. Sambil ngerokok, dia bilang pekerjaan Hasan bagus banget. Sebenarnya Matthias tahu kalau Claudine mengundang Layla ke pesta. Matthias juga tahu niat Claudine yang sebenarnya. Claudine pasti mikir kalau penampilan Layla bakal menghibur kita pesta nanti. Claudine berasumsi Layla bakal muncul pakai gaun lusuh, terus dia bakal nunjukin bahasa kasihan dan simpati ke Layla di depan para bangsawan. Matthias paham betul alasan Claudine mengundang Layla ke pesta karena Layla kelihatan sombong. Jadi Claudine mau ngasih pelajaran gitulah. Tapi begitu Matthias tahu maksud Claudine, Matthias gak ngebayarin gitu aja. Dia gak mau apa yang seharusnya jadi milik dia ambil orang lain. Bahkan dia gak mau berbagi sama orang lain juga. Hasan kemudian nanya ke Matthias kotak yang dipesan Chef Mona atas nama Paman Bill mau diapain. Dan Matthias jawab, buang aja. Jadi guys, sebenarnya kotak yang disuruh buang itu kan pesanan Chef Mona mau dibawa ke pondok Paman Bill yang isinya daun buat Layla. Tapi Matthias nyuruh Hasan buat cegat dan bawa balik ke tempat Matthias. Terus Matthias minta Hasan ngirim hadiah yang beda ke pondok Paman Bill. Jadi di awal tadi barang yang dimaksud seharusnya udah sampai sekarang, itu barang dari Matthias, kotaknya ditukar gitu. So, gimana menurut kalian? Apakah kelakuan Matthias ini yang ngebuang kotak Paman Bill bisa dimaklumi? Dan kira-kira isi kotak dari Matthias apaan? Komen di bawah ya.